Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum itu Ibu absensi dulu kehadirannya ya. Abdullah, Ahmad Rifai, Muhammad Zainuddin, Muhammad Arsil Azim, Surhayani, Ermawati, Ida, Yusi. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini karena ini tentang tulis tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita itu mengenai untuk mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati. Maksudnya itu adalah mengenai tentang makhluk hidup. Nah, jadi hidup yang hidupnya secara saling berketergantungan antara makhluk yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Dan kenapa kita harus mempelajari keanekaragaman hayati ini? Karena biar kita tahu seperti yang Ibu bilang tadi itu, agar kita mengetahui berbagai macam keanekaragaman makhluk hidup. Kita ini makhluk hidup enggak? Hidup. Nah, makhluk hidup. Kita ini termasuk tingkatan ke dalam hewan atau manusia atau gimana? Ya. Tapi kita ini adalah hewan tingkat tinggi ya. Karena kita memiliki akal dan pikiran. Jadi karena kita makhluk hidup saling berketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, dan kita harus mengetahui bagaimana sih berupa makhluk hidup selain tumbuhan, selain hewan, ada juga makhluk hidup yang berupa mikroorganisme. Apa saja tanaman yang kalian lihat di sekitar kalian? Coba Ida. Bambu. Yusi. Nangka. Selain bambu dan nangka, Abdullah apa yang dilihat? Kelapa. Oh iya. Ada lihat hewan nggak? Ada. Mana? Itu semut. Nah, itu semut. Ya, Ernawati. Benar ya Ernawati? Ermawati. Yang hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup dari berbagai sumber, antara lain yaitu darat, laut, dan ekosistem perairan. Serta kompleks ekologi. Titik. Nah, yang semangat ya anak-anak ya. Udah ditulis? Ini karena Ibu bilang Pak itu jangan bilang Ki Hajar Dewantara ya. Nah, itu ya. Iya, dikirain Ki Haji ini singkatan dari keanekaragaman hayati karena gen. Nah, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman yang berada dalam satu spesies. Keanekaragaman yang berada dalam satu spesies ya. Dalam satu spesies. Coba apa contohnya? Kalau pada tumbuhan contohnya apa? Tingkat gen. Keanekaragaman hayati. Apa yang kalian lihat di sini? Ada mangga nggak? Ya. Gimana ya cara itu? Ibu berdiri ya, mohon maaf ya. Ada mangga nggak di sini? Ada. Nah, tingkatnya itu jenisnya ada mangga madu, ada mangga golek, ada mangga apa namanya juga yang panjang itu?
mangga harum manis. Terus ya mangga apel. Nah, itu yang berada dalam satu spesies. Spesies itu maksudnya kemarin udah ada yang jawab. Asril jawabnya apa kemarin? Minggu kemarin itu nih. Jawabnya apa kemarin? Kelapa. Iya, kelapa. Iya, emang kelapa. Ada kan jenis-jenis kelapa lagi. Spesies itu apa? Kan ibu tadi sebut nih. Nah, jenis kelapa. Oke. Lanjut ya. Udah paham? Coba ibu, ada yang mau contohkan lagi satu untuk hewan, belum tadi untuk tumbuhan. Apa keanekaragaman hayati tingkat gen untuk hewan? Contohnya apa? Ya, sapi sama apa? Terus, ya dia ada kerabatannya kan? Terus, kerbau. Sering pelihara kucing nggak di rumah? Sering. Apa-apa macam-macam kucingnya di rumah? Anggora. Kucing Anggora. Selain kucing Anggora? Kucing jalanan. Kucing jalanan. Kucing liar. Kucing liar, tapi disebutnya apa ya kucing liar itu? Ada kan nama-namanya? Ada namanya Anggora, namanya kucing felis, ada namanya kucing apa juga. Yang enggak ada bulunya itu. Ada itu botak dia kan itu, masa enggak tahu itu? Apa? Kucing botak. Wah. Kayak yang lebat rambutnya itu kucing Anggora. Lebat. Keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan keanekaragaman hayati yang terjadi antar satu spesies. Lupa ibu bawa penghapus di rumah, nah? Yang terjadi antar satu spesies. Antar spesies ya, bukan satu. Nah, contohnya apa? Yuk, keanekaragaman hayati yang terjadi antar spesies. Spesies itu karena jenis kan yang memiliki kesamaan sifat. Nah, contohnya apa? Ayam dan bebek. Ayam dan bebek, ya. Ayam sama ayamnya. Nah. Ntar masuk dia lagi kan? Nyangkut dia juga di tingkat gen. Kira-kira tumbuhan yang antar spesies. Sering pakai kunyit enggak di rumah? Nah, dia samaannya sama apa? Jahe. Terus apa juga? Lengkuas. Terus apa lagi? Kencur. Nah, tuh. Tahu kencur kan? Nah, yang sering dipakai terus sama orang tua kalau orang sekuh katanya itu. Sekuh enggak? Laos. Nah. Apa ada lengkuas? Ada lengkuas. Tahu laos pada kencur. Dia kan baru meriap nih, udah balik. Oh. Kita gitu harian. Ada. Lanjut ya. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup yang berada dalam satu ekosistem. Yang berada dalam suatu ekosistem ya. Suatu ekosistem. Sudah? Ya. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, contohnya ekosistem hutan bakau yang pertama. Yang kedua, ekosistem hutan hujan. Hutan apa? Hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ya. Hutan hujan tropis. Yang ketiga atau yang keempat sekarang? Ketiga. Mau cepet-cepet aja.
Udah. Ekosistem. Udah, ekosistem pada pasir sudah. Pegunungan. Yang keempat, ekosistem pegunungan. Yang kelima, ekosistem savana. Biotik sama Biotik. abiotik. Ih, pinter. Yang abiotik apa? Karena kita pelajari keanekaragaman hayati, bukan makhluk hidup aja kita pelajari, tapi juga pelajari tentang selain tumbuhan apa. Kalau tumbuhan udah makhluk hidup. Kalau abiotik itu benda tak hidup. Ibu akan bagi kelompok, terus kalian akan identifikasi bunganya. Atau cowok sama cowok gitu? Oh iya, dah. Nggak semol nih, ya dah. Abdullah, Ahmad Rifai, Muhammad Jainuddin, sama Muhammad Arsil, kelompok 1. Selesai identifikasi makhluk hidupnya, diskusikan sama teman kelompoknya, terus akan lanjut di bukan dipresentasikan, tapi hasil dari identifikasi itu dijabarkan di depan temannya ya. Pertama yang dilihat itu daunnya gimana. Daun ditulis warnanya, bentuk, terus bunga, warna, bentuknya, batang. Oke, udah siap untuk mengidentifikasi? Ntar ada yang untuk bertanya. Siap pertanyaannya juga ya. Gimana? Siap ya? Oke. Ayo, kelompok 1. Tulisan dokter ibu bisa baca juga. 1, 2, 3. Pintar Abdullah nih. Kenapa? Itu yang lili tadi Ginseng ini bisa jadi pelicin. Iya, enak. Emang iya, Bu? Bisa. Emang enak, Bu? Memang iya, bisa Untuk dia. pelicin, untuk sayur, Lalapan enak. Coba dong. sayur apa namanya? Sayur Tolong angkat, kita enak dia. Kayak lembayan Hmm. rasanya. Paling cepat tumbuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 ingin menjabarkan hasil diskusi kami. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ida, di samping saya Erma, di dekatnya Erma Lucy. Gitu caranya ya, sebenarnya ya. Ayo, salah satu ya. Panjang. Batangnya mempunyai lapis. Lapis apa? Bentuknya lurus Lurus. Terus dan mempunyai isi dalam yang manis. di dalam yang manis. Pohon cabai. Nah, pohon cabai, ayo. Warnanya hijau. Terus, Batangnya tidak lurus. Itu Batangnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar temannya ya, Abdullah. mempresentasikan pohon kaktus. Terus, pohon kaktus. Pohon kaktus ini berwarna hijau dan mempunyai daun yang kecil. Ayo, terus. Bentuknya lurus dan berdahan atau beranting. Tekstur batangnya itu keras dan berduri. Daun pari. Daun pari ini berwarna hijau, bentuk daunnya mekar dan berjari. Terus, Batangnya menjalar. ini menjala. Bunganya kayak gimana? Kuning. Warna kuning. Terus kelopak bunganya seperti apa? Seperti Kelopak bunganya berjumlah berapa? 5. Gimana rupanya? Bisa digambarkan Ibu? Bisa. Ayo, maju. Ayo, jangan di depan.
Lihat temennya ya, jangan lihat yang lain ya. Nah. Ada, wah bunganya ya, begitu ya. Ayo ambilin ibu satu dulu, bener nggak? Nah, bener ya. Ini bentuk bunga pria ini. Nah, warna apa? Warna kuning apa oranye? Kuning. Nih. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri pelajaran kita? Ada yang mau bertanya, Abdullah? Ida? Tidak ada. Pasti ada. Ntar nyampe di rumah, ibu yang ketemu yang mana ternyata bunga di kita ini sang langka. Jadi siapa tahu kan dapat bunga apa namanya itu Rafflesia arnoldi, kan namanya bunga raksasa, bunga bangke namanya itu. Siapa tahu tumbuh di halaman kalian, kan kaget. Udah ada? Udah tahu? Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Ya, kita tarik kesimpulan dulu ya dari hasil identifikasi yang tadi. Jadi tebu itu tergolong ke dalam tumbuhan yang berwas. Dia termasuk di dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis. Dia sama kayak jagung, kayak padi, berluas-luas ya. Ayo coba lihat tadi itu ada buku-buku. Pernah lihat ilalang nggak? Berbuku-buku juga ilalang. Pernah lihat ya? Iya kan? Nah. Terus selanjutnya, terus hidupnya itu di tempat yang seperti ini. Berarti kalau dia kira-kira bisa nggak hidupnya di tempat hutan hujan tropis ini? Bisa. Dia terlalu lembab ya. Dia di suhunya antara yang tidak terlalu lembab dan tidak terlalu panas. Dan lanjut tadi yang dipresentasikan sama temannya tentang kaktus. Kaktus itu tidak memiliki daun ya, akan tetapi dia memiliki batang. Di dalam batangnya itu dia menyimpan cadangan makanannya, air, semua unsur hara itu ada di dalam batangnya. Kira-kira di mana tempat hidup kaktus? Padang pasir. Oke, padang pasir. Jadi menyangkut tentang keanekaragaman hayati tingkat. Oke, pintar semuanya ternyata. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Kesimpulannya di pagi hari ini yang tadi ya. Sebelum kita tutup pelajaran di pagi hari ini, izinkan Ibu untuk berpantun dulu. Izinkan Ibu berpantun dulu ya. Apa ya pantunnya? Bu mikir dulu. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai manfaat dan peran makhluk hidup terhadap makhluk hidup yang lainnya. Oke, terima kasih. Ya, kenapa hari Jumat?